Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Kak Kamil. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 9 semester 2, bab kekongruenan dan kesebangunan. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai kekongruenan. Apa itu kongruen? Misalkan kita punya sepeda. Ini sepeda yang pertama. Terus ada sepeda yang kedua, bentuknya sama dengan sepeda yang pertama, dengan warna yang sama, tapi ukurannya lebih kecil. Kemudian ada sepeda yang ketiga, bentuknya sama, tapi warnanya berbeda. Ukurannya juga sama dengan sepeda yang pertama. Oke? Nah, di antara tiga sepeda ini, yang kita sebut sepeda-sepeda yang kongruen adalah sepeda yang pertama dengan sepeda yang ketiga. Kenapa? Karena bentuknya sama, terus ukurannya juga sama. Warnanya nggak ngaruh. Oke? Atau contoh lainnya, kita punya papan tulis. Papan tulis ini ukurannya 180 dikali 90 cm, berbentuk persegi panjang. Panjangnya 180, lebarnya 90. Terus kita punya papan tulis yang lain, ukurannya 90, 90. Panjang 90, lebar 90. Berarti yang ini berbentuk persegi. Terus ada papan tulis lain yang lebih besar, ukurannya 210 cm panjangnya, lebarnya 105 cm. Kemudian ada papan tulis keempat, ukurannya 140, lebarnya 90. Nah, di antara empat ini yang kita sebut kongruen adalah papan tulis pertama dengan papan tulis yang keempat, karena dia sama-sama persegi panjang dengan ukuran yang sama. Jadi, secara sederhana, kongruen itu bisa kita artikan sebagai benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Dan pada kekongruenan dan kesebangunan di kelas 9 ini, kita akan bahas kekongruenan dan kesebangunan pada bangun datar, pada bidang datar. Nah, pada bangun datar ada dua syarat utama untuk kekongruenan. Dua benda dikatakan kongruen kalau seandainya sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ini yang disebut sebagai kekongruenan. Oke, ingat syaratnya ini, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian juga harus sama besar. Apa contohnya? Misalkan, kita punya dua buah trapesium, ABCD dengan trapesium PQRS. Oke, terus dikasih tahu kedua trapesium ini kongruen. Maka karena ini bangun datar, dia harus agar dia kongruen, dia harus memenuhi dua syarat yang tadi. Sisi-sisi yang bersesuaiannya harus sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Nah, gimana cara kita menentukan mana sisi-sisi yang bersesuaian? Karena ini trapesium, ciri utama trapesium, dia punya dua buah sisi yang sejajar. AB itu sejajar sama DC. Sejajar itu artinya arahnya sama-sama kanan, sejajar. Terus kalau di sini yang sejajar itu siapa? RS sama PQ. Nah, kita bisa mulai menentukan sisi yang bersesuaian dari sana. Dari dua sisi yang sejajar ini, yang panjangnya AB, yang pendeknya DC. Di sini, di antara dua sisi yang sejajarnya, yang panjangnya adalah RS, yang pendeknya adalah PQ. Sehingga bisa kita simpulkan sisi-sisi yang bersesuaian, yang pertama adalah AB sama SR. AB bersesuaian sama SR. Oke? Kenapa bersesuaian? Karena dia panjangnya sama. Terus DC bersesuaiannya sama PQ. Panjangnya sama. Terus kemudian nanti AD, sisi yang bersesuaian di sini adalah PS. Dan BC yang bersesuaian adalah RQ. Dan untuk memastikan dia bersesuaian, biar lebih jelas, maka kita bisa ubah salah satu gambar sehingga posisinya menjadi sama. Ini kan posisinya beda. AB di bawah, RS yang panjangnya ada di atas. Nah, biar dia benar-benar kelihatan sama dua buah trapesium ini, kita bisa putar trapesium PQRS sehingga nanti benar-benar kelihatan sama. Oke? Bisa saja terlihat samanya ketika diputar atau bisa juga ketika dicerminkan. Kita udah belajar sebelumnya tentang transformasi. Jadi dia bisa diputar, bisa juga dicerminkan. Sehingga baru benar-benar kelihatan sama.
DC sama PQ, AB sama dengan SR, AD sama dengan SP atau PS, dan BC sama dengan QR. Oke, atau RQ. Terus gimana dengan sudut-sudutnya? Sudut-sudutnya juga bersesuaian. Sudut yang bersesuaiannya juga harus sama besar. Sudut A bersesuaiannya sama sudut S. Oke. Sudut B bersesuaiannya sama sudut R. Sudut C bersesuaiannya sama sudut Q. Lalu sudut D bersesuaiannya sama sudut P. Dan yang bersesuaian itu nilainya harus sama. Oke? Nah, karena kita ngebahas tentang bangun datar, maka ingat dasar-dasar bangun datar yang udah dipelajari sebelumnya di kelas 7 ataupun kelas 8. Kita mulai dari bangun datar segi 4. Nanti bangun datar segitiganya kita bahas pada video berikutnya. Yang jelas, setiap segi 4 itu jumlah keempat sudutnya adalah 360 derajat. Misalkan segi 4-nya A, B, C, D, maka sudut A tambah sudut B tambah sudut C tambah sudut D itu nilainya adalah 360 derajat. Kita mulai dari bangun datar yang pertama, persegi. Pada persegi, ciri-ciri utamanya, semua sisinya ini sama panjang. Lalu kemudian setiap sudutnya ini besarnya adalah 90 derajat. Kemudian ada persegi panjang. Pada persegi panjang, sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang. Yang bawah sama yang atas panjangnya sama. Yang kiri sama yang kanan panjangnya juga sama. Dan setiap sudutnya ini besarnya 90 derajat. Terus ada jajaran genjang. Kalau pada jajaran genjang, ciri-cirinya sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang. Yang berhadapan ini sama panjang. Oke? Sejajar dan sama panjang. Atas sejajar sama yang di bawah dan sama panjang. Kiri sejajar sama yang kanan dan sama panjang juga. Kemudian sudut-sudut yang berhadapan itu sama besar. Yang ini, yang kiri bawah berhadapan sama yang kanan atas. Dan ini nilainya sama, sudutnya sama. Yang sudut ini sama sudut ini panjangnya juga sama. Besarnya juga sama. Oke? Kemudian ada belah ketupat. Kalau pada belah ketupat semua sisinya sama panjang. Beda sama jajaran genjang. Kalau jajaran genjang sisinya ini yang sama panjang cuma yang berhadapan. Kalau ini semuanya sama panjang. Terus sudut-sudut yang berhadapan nilainya juga sama besar. Yang kiri sama yang kanan besarnya sama. Yang atas sama yang bawah sudutnya besarnya sama. Terus ada trapesium. Kalau pada trapesium ciri-cirinya dia memiliki sepasang sisi yang sejajar. Oke? Kalau di gambar ini yang sejajarnya adalah yang bawah sama yang atas. Bisa juga nanti yang sejajarnya kiri sama kanan. Pokoknya dia hanya punya dua sisi atau sepasang sisi yang sejajar. Terus sudut dalam sepihak jumlahnya 180 derajat. Sebelumnya di matematika kelas 8 kalau nggak salah kita pernah belajar hubungan sudut-sudut. Ada namanya sudut dalam sepihak, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut sehadap. Oke? Kalau kita punya dua buah garis sejajar, ini kan tadi sisi atas sama sisi bawahnya sejajar. Lalu dipotong, kedua-duanya dipotong oleh sebuah garis. Keduanya atas sama bawah dipotong oleh garis sisi yang di kiri atau yang di kanan. Kita ambil yang di kiri dulu. Maka sudut A sama sudut B ini disebut nanti sebagai sudut dalam sepihak. Oke? Dan nilainya kalau dijumlahkan adalah 180 derajat. Sehingga A tambah B itu 180 derajat. Begitu juga dengan yang di sini. C sama D kalau dijumlahkan maka jumlahnya juga harus 180 derajat. Oke? Ingat aturan-aturan ini ketika kita membahas kesebangunan atau kekongruenan pada sebuah bangun datar. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Kita punya trapesium. Perhatikan gambar. Trapesium ABCD yang ini dan PQRS itu adalah dua trapesium yang kongruen. Dikasih tahu jika AB-nya 40 cm, BC-nya 25 cm, RS 30 dan QR 15, tentukan panjang sisi AD, DC, PS dan PQ. Oke, kita jawab dulu. Jawabnya sambil nulis saja. Oke. AB katanya panjangnya 40 cm. Terus kemudian BC panjangnya 25 cm. Terus RS yang ini panjangnya 30
cm. Dan QR yang ini QR 15 cm. Ditanya tentukan panjang sisi yang lainnya. Terus di sini ada sudut X sama sudut Y. Oke, ini X-nya, ini Y-nya. X, Y, di sini posisi X dan Y-nya ada di sana. Terus dari mana kita menentukan yang pertama sisi-sisi yang bersesuaiannya? Karena ini trapesium, ciri utama trapesium adalah dia punya sepasang sisi sejajar. Kalau di sini AB sejajarnya sama DC. Kalau yang di kanan ini yang sejajar itu adalah PS sama QR. Yang panjang sisi yang sejajarnya di sini adalah AB, di sini PS. Sehingga bisa kita simpulkan AB itu bersesuaian sama PS. Sehingga panjang PS sama dengan panjang AB. Kalau AB-nya 40 cm, maka PS juga 40 cm. Oke? Terus kemudian QR 15 cm. QR itu bersesuaiannya sama DC. Oke? DC bersesuaian sama QR. Sehingga kalau QR panjangnya 15, DC juga 15 cm. Oke? Terus apa lagi? RS 30 cm. RS adalah sisi yang miring. Bisa AD, bisa BC. Nah, RS bersesuaiannya sama yang mana? Lihat sudutnya. RS di R ada sudut Y, yang ada sudut Y-nya di D. Berarti RS itu sama dengan DA. DA bersesuaiannya sama RS. Sehingga panjang DA sama dengan panjang RS 30 cm. Ini DA atau AD itu sama saja. Oke? Terus sisi satu lagi, panjang PQ katanya. Nah, kalau RS-nya sama DA, maka PQ-nya itu sama BC. Oke? PQ bersesuaiannya sama BC. Sehingga panjang PQ itu sama dengan 25 cm. Oke? Gampang kan? Terus berikutnya kasih tahu, sudut A adalah 53 derajat. Nih kau baca warnanya kayaknya hitam, gak terlalu jelas. Merah. Yang mana ya? Ini aja. Sudut A ini katanya 53 derajat. 53 derajat. Sudut B itu berarti X ya. Sudut B ini 82 derajat. Berarti B 82 derajat. X 82 derajat. Maka berapakah sudut R sama sudut Q? R-nya berapa? Q-nya berapa? Nah, untuk mencari berapa R berapa Q, kita gunakan sifat sudut yang sudut dalam sepihak tadi. Kan ini ada dua buah sisi sejajar, AB sama DC. AB 82. Terus C-nya kita nggak tahu berapa. B-nya 82. C-nya nggak kita kasih tahu berapa. Sudut B sama sudut C itu hubungannya adalah sudut dalam sepihak. Kenapa? Karena mereka berasal dari AB sama DC yang sejajar, lalu dipotong oleh garis, satu buah garis yang sama. Sudut C, sudut B itu adalah sudut dalam sepihak. Sudut A sama sudut B itu juga sudut dalam sepihak. Sehingga berlaku yang pertama, sudut B tambah sudut C itu jumlahnya adalah 180 derajat. Oke? Sudut B berapa? 82 tambah sudut C 180 derajat. Berarti sudut C nilainya adalah 180 kurang 82. Nah, berapa 180 dikurangi 82? Dapatnya adalah 98 derajat. Ini yang sudut C. Oke? Terus berikutnya sudut yang tadinya bukan sudut C ya. Sudut C ini samain dengan sudut siapa? Sama sudut Q. Perhatikan posisinya. Ini Y, ini Y. Di sebelah Y-nya ada sudut C di sini, sebelah Y-nya ada sudut Q. Berarti sudut C sama dengan sudut Q. Sudut Q sama dengan sudut C, nilainya sama dengan 98 derajat. Oke? Terus berapa besar sudut D-nya? Berapa besar Y ini? D sama 53 derajat ini sama sudut A itu sudut dalam sepihak. Berarti sudut A tambah sudut D itu nilainya juga 180 derajat. Sudut A-nya 53 tambah sudut D
180, berarti besar sudut D itu sama dengan 180 dikurangi sama 53 derajat. Nah, berapa 180 kurangi 53? Dapatnya adalah 127 derajat. Oke? Berarti Y ini 127 derajat. Otomatis sudut R juga 127 derajat. Karena sudut R itu bersesuaian sama sudut D, sama dengan sudut D sama dengan 127 derajat. Oke? Paham? Lanjut ke soal berikutnya. Jika dua gambar di atas kongruen, maka tentukanlah nilai A dan B. Berapa nilai A sudut A dan berapa nilai sudut B kalau kedua bangun di atas ini kongruen. Ini segi empatnya segi empat sembarang. Nggak ada sisi-sisi yang sejajar pada segi empat ini. Oke. Prinsipnya masih sama. Sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian adalah sama besar. Nah, gimana cara kita menentukan sisi mana yang bersesuaian? Perhatikan sudut dan perhatikan tanda-tanda ini. Ini garisnya 1, ini garisnya 1, ini garisnya 2, ini garisnya 2. Oke? Sehingga yang tandanya sama itu panjangnya sama. Kalau ini yang garis 1 kita anggap sebagai sisi X panjangnya, maka ini juga X panjangnya. Kalau yang 2 garis ini sisi Y, maka yang 2 garis ini juga sisi Y. 140 derajat ada di antara X dan Y. Ini 140 derajat juga berada di antara X dan Y. Maka berapa A, berapa B-nya? Nah, kita tinggal cocokkan saja berdasarkan posisinya. Untuk sudut A, berarti gambarnya di sini. A itu kalau kita lihat urutannya 140 garis 2 baru kemudian A. Berarti kalau kita sesuaikan sama di sini 140 garis 2 85. Otomatis bisa kita simpulkan A itu sama dengan 85. Lihat saja urutannya. 140 Y A. 140 Y 85. Berarti A-nya 85 derajat. Terus yang 65-nya ada di mana? 140 X sama 65. 140 X berarti yang ini besarnya adalah 65 derajat. Oke? Terus gimana cara kita mencari nilai B? Karena ini sebuah segi 4, ingat, total sudut segi 4 adalah 360 derajat. Total sudut segi 4 itu adalah 360 derajat. Jadi kalau setiap sudut ini kita jumlahkan, jumlahnya adalah 360 derajat. Jadi kalau 140 ditambah 65 tambah sudut A tambah sudut B itu nilainya adalah 360 derajat. Oke, karena A-nya udah ada 85, masukkan nilai A-nya. 140 tambah 65 205. A-nya nilainya 85 ditambah B sama dengan 360 derajat. 205 tambah 85 itu nanti dapatnya 290 derajat. Tambah B sama dengan 360 derajat. Berarti B saja itu sama dengan 360 kurangi sama 290. 290-nya pindah ke sana, jadi ini positif, pindah jadi kurang. 360 kurang 290 70 derajat. Oke, jadi A-nya 85, B-nya 70. Sip. Nah, kita lihat contoh soal berikutnya. Diketahui dua trapesium di atas kongruen. A, B, C, D kongruen dengan PQ, RS. Ditanya berapa panjang sisi AD. AD-nya berapa? Oke, nah sekarang tinggal kita cocokkan saja. Ingat, trapesium itu punya dua sisi sejajar. Di sini yang sejajar itu AB sama DC. Yang di sini yang sejajar itu adalah PQ sama SR. Yang pendeknya di sini SR, di sini yang pendeknya AB. Berarti panjang SR sama panjang AB. SR-nya 8 cm. Oke? Yang panjang di sini adalah PQ, yang panjang di sini adalah DC. Jadi kalau PQ-nya 20, DC-nya juga 20 cm. Oke? BC sisi tegaknya 16, berarti di sini yang tegaknya QR ini juga 16 cm. Nah, sekarang gimana cara kita mencari sisi yang miringnya ini? Pada sebuah trapesium siku-siku, ini disebut dengan trapesium siku-siku, kita mencari sisi miringnya ini dengan rumus Pythagoras. Oke? Bikin aja segitiga siku-siku di sini. Tarik garis dari A lurus ke bawah sehingga dia jadi segitiga siku-siku. Kita anggap
titik ini adalah titik E misalkan. Nah, kita punya segitiga siku-siku ADE. Oke. AE karena dia sejajar sama BC, maka panjang AE itu juga 16 cm. Oke. EC panjangnya sama AB. Ya, karena ini sebuah segi 4 persegi panjang kan. Jadi kalau AB 8, EC juga 8 cm. Oke. Terus berapa panjang DE? Karena ini sebuah segitiga siku, kita harus tahu dulu berapa sisi masing-masing segitiganya. Ini 16, tinggal nyari DE. DC panjang totalnya 20 cm. EC panjangnya 8. Berarti DE ya tinggal sisanya. Ini totalnya 20, EC itu 8, otomatis DE itu adalah 20 kurang 8, 12 cm. 12 cm, 8 cm, ya totalnya jadi 20 cm. Oke, kita punya segitiga siku-siku AED. Kita keluarkan segitiga siku-sikunya dulu. Segitiga AED. Kita pisahkan biar lebih jelas nanti ngitungnya. Ini 16 cm AE. Terus panjang ED 12 cm. Nah, panjang DA kita hitung pakai apa? Kita hitung pakai rumus Pythagoras. Ingat pernah belajar Pythagoras kan? Panjang AD kuadrat atau AD sama aja dengan akar dari AE kuadrat yang ditambah sama DE kuadrat. Oke. Sisi miring itu sama dengan akar dari alas kuadrat tambah tinggi kuadrat pada segitiga siku-siku. Akar dari AE dikuadratkan. AE itu 16. Berapa 16 dikuadratkan? 16 kuadrat adalah 256. DE panjangnya 12. Jadi kalau DE kuadrat, 12 kuadrat 144. Diakarkan jadi dijumlahkan maka nanti jadinya 400. Nah, berapa akar 400? 20 cm. Berarti AD panjangnya 20 cm. Oke? Sip. Lanjut ke soal berikutnya. Persegi panjang ABCD dibentuk dari 5 persegi. Dari 5 persegi panjang yang kongruen. 1, 2, 3, 4, 5. Jika keliling tiap persegi panjang kecil adalah 30. Keliling yang kecil adalah 30 cm. Pertanyaannya, tentukanlah luas dan keliling persegi panjang ABCD. ABCD yang besar ini nanti keliling dan luasnya berapa? Ini persegi panjang ya. Keliling yang kecil 30 cm. Nah, sekarang coba kita tentukan dulu. Ini kita anggap ini adalah X. Oke. Yang ini adalah Y. Jadi yang persegi panjang yang kecilnya ya ini X, yang ini Y. Terus karena katanya 5 persegi panjang ini kongruen, oke, maka kalau ini lebarnya X, yang pendek ini juga X. Oke. Berarti yang ini, yang di kiri ini itu ukurannya sama seperti persegi panjang yang kecil-kecil ini yang lainnya. Berarti kalau ini X sama Y, yang lebarnya X, yang panjangnya Y, berarti ini juga X, ini juga Y. Oke? Yang ini X, ini juga Y. Ini X, ini Y, ini X, ini Y. Nah, dari sini kita bisa lihat hubungannya. Coba perhatikan. Y ini panjangnya sama dengan 4 buah X. Sehingga bisa kita simpulkan X sama dengan, Y nilainya sama dengan 4X. Y, ini Y, sama dengan 4 buah X. Y sama dengan 4 buah X. Nah, keliling kecil katanya 30 cm. Apa rumus keliling dari persegi panjang? 2 panjang tambah 2 lebar. Nilai 30 cm. Keliling kecil ini panjangnya adalah Y. Berarti 2 panjang jadi 2Y. 2 lebar, lebarnya adalah X. Berarti 2 lebar jadi 2X. 30 cm. Karena Y-nya itu adalah 4X, kita ganti Y-nya. Atau bahasa lainnya kita substitusi Y. Substitusi Y. Ganti Y-nya dengan angka 4X. Berarti kalau 2Y menjadi 2 kali 4X. Y ganti sama 4X. Sehingga 2Y jadi 2 kali 4X. Tambah 2X sama dengan 30 cm. Coba, 2 kali 4X berapa? 8X. Oke? Tambah 2X, 10X.
10x 30 cm. Berarti X-nya bernilai berapa? 3 cm. Oke? X-nya 3 cm. Berarti X ini 3 cm. Y nilainya berapa? 4x. Y sama dengan 4x. Apa arti 4x? 4 kali X. X-nya 3 cm, berarti 4 kali 3 jadi berapa? 12 cm. Oke? X-nya 3 cm, Y-nya 12 cm. X ini 3 cm. Y itu yang panjang ini ya, 12 cm. Berarti totalnya panjang AB adalah 15 cm. Dari mana 15? Panjang yang ini 3, X-nya 3, terus panjang Y-nya 12. Ini 3, ini 12, maka panjang total AB 15 cm. Terus dari A ke D panjangnya adalah Y. Y panjangnya 12 cm. Berarti A ke D ini 12 cm. B ke C juga 12 cm. Oke? Berarti persegi panjang ABCD punya panjang 15, punya lebar 12. Nah, baru sekarang kita cari luas sama kelilingnya. ABCD. Luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 15, lebarnya 12. Kalau dikalikan, hasilnya adalah 180 cm². Oke? Keliling, rumusnya 2P tambah 2L. 2P 2 kali panjang, 2 kali 15. 2L 2 kali lebar, 2 kali 12. 2 kali 15, 30. 2 kali 12, 24. Maka kelilingnya adalah 54 cm. Oke? Kita cukupkan video kali ini. Pada video berikutnya, kita akan ngebahas tentang kekongruenan pada segitiga. Mudah-mudahan paham. Jangan lupa di-subscribe biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.